Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di Sektor Movie Channel. Kali ini saya akan merecap sebuah film horor produksi Searchlight Pictures. Film ini dibintangi oleh Rebecca Hall dan berjudul The Night House. Beberapa film dari Rebecca Hall yang terkenal adalah Godzilla vs Kong, Iron Man 3, dan Dorian Gray. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Beth yang sedang dalam keadaan berduka cita karena ia baru saja ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Owen. Suaminya tersebut mati karena bunuh diri. Di film ini diceritakan Beth mempunyai dua orang teman, yaitu seorang petugas kebersihan rumahnya yang bernama Mel dan satu lagi seorang wanita yang bernama Claire yang merupakan rekan kerjanya. Semenjak ditinggal mati oleh suaminya, Beth mulai mengalami hal-hal aneh, seperti jejak kaki berlumpur yang keluar dari danau dekat rumahnya, dan mimpi-mimpi aneh tentang Owen yang masih hidup. Pada suatu ketika, Beth melihat-lihat foto-foto yang ada di dalam handphone suaminya, dan di sana ia melihat sebuah foto seorang wanita yang ternyata bukan dirinya. Beth juga menemukan sebuah buku rancangan arsitektur rumah yang aneh di dalam barang-barang peninggalan suaminya. Beth menceritakan hal tersebut kepada Claire, namun Claire mengatakan bahwa Beth sedang tertekan karena kepergian Owen. Ia lalu mengajak Beth keluar untuk minum-minum dan mengadakan pesta kecil dengan teman-temannya yang lain. Sepulangnya dari pesta, Beth bercerita kepada Claire bahwa dulu dirinya pernah mati selama 4 menit karena kecelakaan mobil. Beth juga pernah menceritakan hal tersebut kepada Owen ketika dirinya masih hidup. Beth lalu tertidur di pangkuan Claire, namun baru saja ia terlelap, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara dari tape stereonya yang bersuara keras dan suara dari makhluk tak kasat mata yang menyuruh ia membuka pintu. Beth lalu keluar, kemudian ia melihat beberapa orang gadis menceburkan diri mereka ke danau di dekat rumahnya tersebut. Beth lalu turun ke danau untuk mengejar gadis-gadis tersebut. Di danau, ia melihat 2 tapak kaki berdarah. Dan ketika ia berusaha menaiki perahu, tiba-tiba saja ia ditarik oleh sebuah kekuatan gaib yang membuatnya tak sadarkan diri. Beth pingsan di atas perahu tersebut dan perahu tersebut berlayar menuju ke arah seberang danau. Ketika ia tersadar, Beth sudah berada di seberang danau dan di sana ia melihat sebuah rumah yang sangat mirip dengan rumahnya. Di rumah tersebut, Beth melihat beberapa orang gadis yang sekilas mirip sekali dengan dirinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Beth melihat Owen sedang berdiri dengan salah seorang gadis tersebut. Beth berusaha memasuki rumah tersebut, namun ketika ia berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam, tiba-tiba saja ia sudah berada di rumahnya sendiri. Beth yang penasaran lalu memeriksa HP suaminya di laptop, dan ia menemukan beberapa buah foto gadis-gadis lain yang sekilas mirip dengan dirinya. Beth yang semakin penasaran lalu memutuskan untuk pergi ke seberang danau dan memeriksa hutan di daerah tersebut. Di hutan seberang danau, Beth bertemu dengan Mel yang menyarankan ia untuk tidak pergi lebih jauh lagi, namun Beth tidak mau mendengarkannya. Ketika Beth berjalan semakin jauh ke dalam hutan, ia menemukan sebuah rumah, dan di dalam rumah tersebut ia menemukan sebuah patung yang berbentuk sangat aneh. Beth kemudian menemui Mel. Ia menuduh Mel telah menyembunyikan sesuatu darinya. Mel lalu menceritakan bahwa dulu ia pernah memergoki Owen sedang bersama perempuan lain di hutan tersebut. Ia tidak berani menceritakan hal tersebut kepada Beth karena takut melukai perasaannya. Beth lalu memeriksa barang-barang peninggalan Owen kembali. Di sana ia menemukan sebuah buku tentang labirin dan mantra-mantra aneh. Beth juga melihat sebuah gambar yang mirip dengan patung yang ditemukannya di rumah seberang danau.
Beth lalu menelusuri dari mana buku itu berasal, dan ketika ia sedang menelusuri alamatnya di internet, tiba-tiba saja ia mendengarkan suara-suara aneh. Beth lalu beranjak dari tempat duduknya dan mencari-cari dari mana suara itu berasal. Dan tiba-tiba saja Beth melihat siluet seseorang yang menatap tepat ke arahnya. Adegan lalu berpindah di mana Beth berhasil menemukan alamat toko buku yang menjual buku-buku aneh tersebut kepada suaminya. Secara tidak sengaja, Beth melihat seorang wanita yang fotonya terdapat di HP suaminya. Beth lalu menanyai perempuan tersebut sejauh mana hubungan antara dia dan suaminya. Beth juga menceritakan pada wanita tersebut bahwa Owen telah mati bunuh diri. Si wanita tersebut terkejut. Ia tidak tahu kalau Owen telah mati bunuh diri. Ia juga tidak tahu kalau Owen sudah menikah dengan Beth. Si wanita tersebut juga menjawab bahwa dirinya sempat bertemu dan keluar minum beberapa kali dengan Owen. Dan ketika rambut wanita tersebut digerai, sekilas penampilannya mirip dengan Beth. Pada malam harinya, si wanita tersebut mendatangi rumah Beth. Ia menceritakan mimpi-mimpi anehnya, dan ia juga merasakan bahwa ada sesuatu yang mengejar diri Beth. Wanita tersebut juga menceritakan tentang Owen yang sedang berusaha mencegah akan terjadinya sesuatu hal yang buruk. Malam itu juga Beth kembali ke rumah di seberang danau, dan ia secara tidak sengaja berhasil menemukan beberapa mayat yang dibungkus plastik di bawah lantai rumah itu. Ia lalu berlari dan kembali ke rumah, dan ketika ia sedang berusaha menenangkan dirinya, tiba-tiba saja tape stereonya kembali berbunyi sendiri. Beth berpikir bahwa itu adalah arwah Owen. Ia lalu memohon kepadanya untuk datang dan menunjukkan dirinya. Lalu tiba-tiba Beth melihat sebuah tulisan di pintu kamar mandinya yang beruap. Beth lalu berhasil melakukan kontak dan memeluk tubuh makhluk takasan mata yang dikiranya Owen tersebut. Dan alangkah terkejutnya Beth ketika makhluk itu mengatakan bahwa dirinya bukanlah Owen. Beth juga melihat keanehan di dalam cermin yang berada di hadapannya, di mana di sana ia melihat seorang wanita sedang dibunuh oleh Owen. Tiba-tiba saja Beth ditarik oleh satu kekuatan gaib dan ditarik di lantai sepanjang rumahnya. Beth juga melihat suaminya Owen tengah membunuhi banyak wanita. Beth lalu dilempar jatuh ke bawah. Di sana ia melihat Owen tengah memangku dirinya yang sedang tertidur di atas sebuah sofa. Ternyata ini merupakan penjelmaan makhluk gaib yang dulu pernah bertemu dengan Beth ketika Beth mati selama 4 menit. Makhluk ini dulu pernah mempengaruhi Owen untuk membunuh Beth ketika Owen masih hidup, namun Owen menolak perintahnya. Dulu Owen berhasil menemukan sebuah cara di dalam buku aneh yang pernah ditemukan Beth agar si makhluk gaib tidak berhasil mengincar nyawa istrinya. Owen membangun rumah yang sangat mirip dengan rumah mereka di seberang danau. Hal ini ditujukan agar si makhluk gaib mengira bahwa itu adalah rumah mereka. Di rumah itu Owen membunuh banyak sekali gadis yang mirip dengan Beth agar si makhluk gaib mengira bahwa mayat-mayat tersebut adalah mayat istrinya. Ketika Beth berusaha melarikan diri, ia berhasil ditangkap oleh si makhluk gaib dan dibuat pingsan. Ketika tersadar, Beth sudah berada di sebuah perahu bersama si makhluk gaib yang menjelma menjadi suaminya. Ia mempengaruhi Beth untuk menembak dirinya sendiri. Claire yang kebetulan datang ke rumah Beth pada saat itu melihat keadaan rumah yang begitu kacau. Mendapat firasat buruk, Claire lalu berlari dan melihat ke arah luar jendela. Ia melihat Beth sedang berada di atas perahu dan sedang dalam pengaruh makhluk gaib. Claire lalu berlari keluar rumah dan berteriak keras memanggil nama Beth. Mel yang kebetulan berada di tempat tersebut mendengar teriakan Claire. Ia lalu menghampiri mereka berdua. Rupa-rupanya teriakan Claire berhasil membawa kesadaran Beth kembali dan ia pun terlepas dari pengaruh makhluk gaib. Beth pun berhasil diselamatkan. Sekian rekapan film The Night House. Jangan lupa untuk selalu mendukung dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di rekapan film selanjutnya.